Skoliosis adalah gangguan pada tulang belakang dengan adanya bentuk tulang belakang yang mengalami bentuk baik seperti C, seperti S, ataupun double S. Nah, skoliosis ini sebenarnya bisa terjadi mulai dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan sampai dengan usia lanjut. Meskipun memang betul, yang paling sering mengalami skoliosis adalah usia remaja atau usia adolescent. Kalau ditanyakan apa sih penyebabnya skoliosis, sampai sekarang masih banyak faktor-faktor penyebabnya. Apalagi kalau di usia remaja, maka disebut sebagai adolescent idiopathic scoliosis. Karena disebutkan idiopatik, maka penyebabnya apa itu masih belum jelas. Ada yang berhubungan dengan keturunan, berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan kebiasaan postur, berhubungan dengan aktivitas, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tulang belakang kita, ini ada tulang belakang kita, skoliosis akan menyebabkan gangguan pada bidang miringnya. Jadi ada orang yang skoliosisnya bentuknya C, seperti ini. C. Atau ada juga yang bentuknya S. Jadi tulang belakangnya di bawah seperti ini, di atasnya seperti ini. S. Nah, namun yang harus kita lihat juga, seiring berjalannya usia, jika skoliosis tidak diatasi dengan baik, maka bukan hanya bentuk C maupun bentuk S yang terjadi, tapi dia juga akan membungkuk seperti ini. Ditambah saat ini orang banyak melakukan aktivitas dengan posisi dan postur yang membungkuk ya, seperti bermain gadget, bermain HP, ataupun melakukan pekerjaan di depan laptop, yang mau tidak mau akan membuat postur akan semakin menunduk ataupun membungkuk. Jadi bisa kita bayangkan, sudah bengkok ke samping dan juga bungkuk ke depan. Apa yang terjadi? Maka kita harus lihat gejala-gejala apa yang terjadi pada skoliosis. Yang pertama adalah body appearance atau tampilan tubuh. Kalau misalnya skoliosisnya tidak terlalu berat, maka kita tidak akan terlihat dari luar apakah ada gangguan pada kelengkungan tulang belakangnya. Namun jika sudah semakin berat, kita akan melihat bahwa bisa-bisa pundak akan lebih tinggi di salah satu sisi. Bisa-bisa dia akan seperti ini. Kalaulah seperti ini, maka juga nanti akan diikuti dengan panggul yang tidak simetris dan otomatis akan membuat pola jalan berubah. Jadi yang pertama adalah body appearance atau penampilan tubuh. Yang kedua, skoliosis juga menyebabkan adanya keluhan nyeri. Kita bisa bayangkan ketika otot membengkok seperti ini dalam waktu yang lama. Jadi kalau kita kira-kira seperti ini dalam waktu yang lama, kita bisa lihat akan ada sisi otot yang sangat kaku dan ada sisi otot yang sangat lemah. Ketidakseimbangan inilah yang akan menyebabkan keluhan nyeri. Bagaimanapun juga otot yang kaku akan menyebabkan otot sangat berkontraksi dan menjepit seluruh pembuluh darah kecil serta saraf-saraf kecil yang ada di dalam otot. Inilah yang akan menimbulkan nyeri. Yang ketiga, selain skoliosis ini juga menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Tulang belakang juga adalah tempat menempelnya tulang iga kita. Jadi tulang iga kita ini, rongga dada untuk kita bernapas, rongga dada tempatnya paru-paru dan jantung adalah menempel pada tulang belakang. Maka kita coba kita praktekkan, kalau tulang kita seperti ini, ketika kita ingin bernapas, napas kita akan sangat terhambat. Napas kita akan sangat sulit untuk bisa melakukan pengembangan dadanya. Itulah kenapa ketika seseorang mengalami skoliosis yang berat, dia juga akan mengeluhkan sesak nafas, mudah lelah, dan gangguan ketika mengembangkan dada. Yang terakhir, skoliosis yang berbahaya adalah ketika dia menimbulkan bengkok pada tulang dan adanya rotasi atau mutar seperti ini. Di dalam tulang belakang, kita memiliki saraf yang besar, di mana saraf yang besar ini berfungsi untuk menggerakkan anggota gerak kita, baik atas maupun bawah. Namun jika skoliosis terjadi, dia akan menyebabkan adanya putaran, seolah-olah si saraf tadi akan terpelintir. Itulah yang paling berbahaya, karena bagaimanapun juga ketika saraf terpelintir, dia akan menyebabkan gangguan pada seluruh bagian tubuh yang dipersarafi oleh saraf tersebut. Maka akan timbul keluhan baal, kesemutan, rasa terbakar, dan tidak jarang kelemahan atau bahkan yang terburuk adalah kelumpuhan.
Itulah 4 gejala yang harus diperhatikan ketika Anda mengalami skoliosis, atau mungkin anak Anda, atau mungkin orang tua Anda. Sekali lagi, adanya masalah pada body appearance, yaitu penampilan. Yang kedua adalah adanya keluhan nyeri. Yang ketiga adalah pengembangan rongga dada. Yang keempat adalah gangguan saraf akibat skoliosis. Lalu bagaimana cara penanganan yang terbaik? Sebaiknya, pertama kita harus lakukan pemeriksaan posturnya. Datanglah ke dokter spesialis rehab untuk kita lakukan analisa posturnya. Kita akan melihat kesegarisan tulang belakangnya. Apakah segaris, ataukah bengkok, ataukah bengkoknya berbentuk C, ataukah bengkoknya berbentuk S. Ketika kita sudah lakukan pemeriksaan, maka kita akan melihat fleksibilitas dari tulang belakangnya. Apakah sudah sangat kaku, ataukah masih cukup fleksibel. Kemudian kita juga akan melakukan pengukuran. Ini skoliosisnya sudah struktural ataukah masih fungsional? Kalau skoliosis fungsional, itu disebabkan karena otot yang tidak seimbang. Nah, skoliosis inilah yang masih bisa diatasi tanpa operasi. Kemudian, yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan ronsen. Dari pemeriksaan ronsen, akan kita dapatkan satu sudut, yaitu disebut corpse angle atau sudut corpse. Jika sudut corpse kurang dari 20 secara umum, maka kita tidak membutuhkan operasi. Kita juga tidak membutuhkan brace atau korset untuk mengkoreksi skoliosisnya. Namun yang kita butuhkan adalah exercise. Nanti saya akan sharing juga ya bagaimana cara melakukan exercise-nya. Namun jika antara 20 sampai dengan 40 derajat sudut kopnya, maka kita membutuhkan brace. Brace ini digunakan 23 jam sehari. Untuk apa? Untuk mengkoreksi gangguan tulang belakangnya tadi. Kita bisa lihat tadinya bentuknya C seperti ini, kita koreksi agar dia bisa lurus kembali. Nah, namun jika memang sudutnya sudah sangat berat, kita harus mempertimbangkan operasi untuk meluruskan tulang belakangnya tadi. Namun baik itu ringan, sedang maupun berat, yang terpenting adalah exercise, latihan. Dengan latihan, maka dia akan memperbaiki kesegarisan tulang belakang. Dengan latihan, dia akan menyeimbangkan otot yang kaku dan otot yang lemah tadi. Dengan latihan, akan memperbaiki postur dengan lebih baik. Dengan latihan, akan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan dada. Namun sekali lagi, yang terbaik adalah lakukan pemeriksaan. Jangan sampai skoliosisnya semakin berat dan Anda membutuhkan tata laksana yang lebih berat lagi untuk bisa mengkoreksinya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam channel Dr.Ib.